Hai guys, kita belajar akuntansi yuk. Kembali lagi bersama aku, Afriani Liadamayanti. Kali ini kita akan membahas tentang bukti transaksi. Namun sebelum dimulai, teman-teman bisa bantu support aku ya dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Pembahasan dalam video ini antara lain pengertian bukti transaksi, manfaat bukti transaksi, jenis-jenis bukti transaksi, dan yang terakhir, macam-macam bukti transaksi. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu apa pengertian dari bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan bukti tertulis yang mencatat atau merekap seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan atau suatu bisnis. Bukti transaksi menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, terakhir catatan atas laporan keuangan. Setelah laporan keuangan dibuat, kemudian akan diberikan kepada pihak yang memerlukan laporan keuangan, baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua tentang apa saja manfaat bukti transaksi. Yang pertama, memahami pihak yang bertanggung jawab atas transaksi. Dalam melakukan transaksi, maka pasti ada bukti transaksi. Adapun syarat dari bukti transaksi yang sah, yaitu tercantum nama orang yang bertanggung jawab atas diterbitkannya bukti transaksi tersebut. Yang kedua, sebagai bentuk konfirmasi atas nominal yang telah ditukar. Dalam invoice tercantum jumlah hutang atau piutang yang harus dibayar. Kemudian perusahaan atau bisnis tersebut membayar sejumlah tagihan dan dikonfirmasi dengan kwitansi pelunasan. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pencatatan barang maupun keuangan. Pada saat penyusunan laporan keuangan, maka akan dipastikan kembali aktivitas transaksi yang terjadi, supaya tidak ada double ataupun kesalahan pencatatan yang berimbas pada ketidaksesuaian jumlah uang atau barang. Yang terakhir yaitu membantu dalam pencatatan keuangan dan pengelolaan keuangan ke depannya. Bukti transaksi diarsipkan dengan rapi sesuai klasifikasinya, sehingga pada saat perusahaan memerlukan konfirmasi bukti transaksi, perusahaan tersebut dapat membukanya kembali. Kemudian, laporan keuangan digunakan oleh pihak yang memerlukan. Sebagai contoh, laporan keuangan digunakan oleh pemilik perusahaan untuk mengevaluasi dan merencanakan target perusahaan ke depannya. Bahasan yang ketiga yaitu apa saja jenis bukti transaksi. Bukti transaksi terdiri dari bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal yaitu bukti transaksi yang berasal dari dalam perusahaan atau suatu bisnis. Dan bukti transaksi eksternal yaitu bukti transaksi yang berlangsung antara pihak perusahaan dengan pihak dari luar perusahaan. Berikut contoh bukti transaksi internal, antara lain bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Kemudian bukti transaksi eksternal yaitu kwitansi, faktur, invoice, rekening koran, cek, biliet giro, nota kredit, dan nota debit. Pembahasan yang terakhir yaitu apa macam-macam bukti transaksi. Berikut macam-macam bukti transaksi, antara lain invoice, faktur pajak, kwitansi, rekening koran, biliet giro, cek, nota kredit, nota debit, bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan yang terakhir memo. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama invoice, merupakan dokumen tertulis berisikan surat penagihan hutang yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai pihak penghutang. Pada saat terjadi transaksi jual beli,
maka penjual akan mengeluarkan bukti transaksi dalam bentuk invoice. Kemudian, invoice tersebut menjadi dasar bagi penjual untuk mendagih pembayaran kepada pembeli. Yang kedua, faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Pada saat penjual menjual barang atau jasa kena pajak, maka penjual akan melampirkan lembar invoice dengan faktur pajak. Selanjutnya, faktur pajak digunakan dasar pelaporan pajak. Yang ketiga, kwitansi merupakan dokumen yang mengakui bahwa seseorang telah menerima pembayaran. Salah satu contoh penggunaan kwitansi yaitu ketika pembeli melakukan pelunasan invoice, selanjutnya pihak penjual akan memberikan kwitansi pada pihak pembeli. Yang keempat, ada rekening koran. Merupakan ringkasan transaksi keuangan yang telah terjadi dalam periode tertentu pada rekening bank. Kita bisa mendapatkan rekening koran dengan dua cara, yaitu yang pertama, kita datang ke bank, kemudian ke bagian customer service dengan membawa dokumen pribadi seperti KTP, ATM, dan buku tabungan. Kemudian, customer service akan melayani kita untuk mencetak rekening koran. Yang kedua, kita dapat mencetak rekening koran melalui internet banking. Yang kelima, biliet giro merupakan surat perintah yang ditunjukkan kepada bank untuk memindahkan dana dari rekening pengaju ke rekening penerima. Bank mengeluarkan biliet giro atas nama perusahaan. Pada saat perusahaan memerlukan untuk pemindah bukuan atau transfer uang ke rekening lain dengan jumlah tertentu, maka perusahaan mengeluarkan biliet giro untuk diserahkan kepada teller bank. Kemudian, bank akan mengirimkan uang kepada pihak penerima yang tercantum. Selanjutnya, yang keenam ada cek. Merupakan dokumen yang memerintahkan bank untuk membayar sejumlah uang tertentu dari rekening perusahaan kepada orang lain sesuai dengan nama yang telah dicantumkan. Hampir serupa dengan biliet giro pada proses pengajuannya kepada pihak bank. Namun perbedaannya, kalau biliet giro hanya memerintahkan untuk transfer uang, sedangkan cek untuk pengambilan uang cash dari bank. Yang ketujuh, ada nota kredit. Merupakan dokumen yang dibuat sebagai bukti atas pengurangan piutang usaha karena kecacatan atau masalah pada kualitas suatu barang sehingga harus diretur. Sebagai contoh, Omah Laundry melakukan pembelian dari PT Artanata Indonesia. Kemudian, perusahaan tersebut mengirimkan barang. Namun ternyata, setelah sampai Omah Laundry, ada beberapa barang yang rusak sehingga Omah Laundry mengembalikan ke perusahaan. Setelah itu, perusahaan membuat nota kredit atas barang yang rusak. Yang kedelapan, ada nota debit. Merupakan dokumen yang ditunjukkan sebagai bukti transaksi pengurangan utang dalam proses jual beli. Sebagai contoh, PT Artanata Indonesia membeli bahan baku dari PT Maju Jaya. Kemudian, PT Maju Jaya mengirimkan barang. Namun ternyata terdapat bahan baku yang tidak sesuai dengan pesanan, sehingga PT Artanata Indonesia mengembalikan barang beserta nota debit untuk mengurangi jumlah hutang. Yang kesembilan, ada bukti kas masuk. Merupakan bukti penerimaan uang dari kas yang sudah disertai dengan dokumen tertentu. Sebagai contoh, pemilik perusahaan menyampaikan bukti setoran bank kepada bagian keuangan. Kemudian, bagian keuangan membuatkan bukti kas masuk yang dilampiri dengan bukti setoran bank tersebut. Yang ke-10, ada bukti kas keluar.
merupakan bukti pengeluaran uang dari kas yang sudah disertai dengan dokumen tertentu. Sebagai contoh, Bapak Ginting mengajukan penggantian uang untuk keperluan transportasi. Kemudian, bagian keuangan membuat bukti kas keluar yang dilampiri dengan nota pembelian tersebut. Yang terakhir ada memo, merupakan surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan suatu pesan singkat berupa pemberitahuan, permintaan, atau hal lain. Alhamdulillah, pembahasan tentang bukti transaksi selesai. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah ada yang kurang jelas atau ada kritik dan saran? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, atau juga bisa chat pribadi aku di medsos. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.